Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya tujuan utama kita pas membesarkan anak? Apakah cuma biar CV mereka kelihatan keren, penuh prestasi? Atau untuk membangun manusia yang tangguh, yang siap menghadapi apapun? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah cetak biru, sebuah blueprint untuk membangun karakter yang benar-benar kuat dari dalam. Coba bayangin deh, sebetulnya kita ini lagi membangun peradaban macam apa? Di satu sisi, ada yang namanya peradaban semen. Isinya cuma nilai, prestasi, pokoknya semua yang kelihatan dari luar. Di sisi lain, ada peradaban manusia, yang fokusnya itu ke dalam, ke karakter yang kokoh. Dan ternyata, pilihan antara dua ini, itu nentuin segalanya. Dan kalau tadi itu baru konsep, ini nih, contoh nyatanya yang sayangnya tragis. Bayangin, 3 siswa terbaik loh, dikirim ke luar negeri, beasiswa penuh. Pulang-pulang, 1 depresi berat, 1 skizofrenia, 1 lagi jadi ateis. Ini bukti telak kan, prestasi setinggi apapun, kalau karakternya rapuh ya ambruk juga. Jadi jelas, semen doang tuh nggak bakal cukup. Oke, jadi kalau fondasinya bukan prestasi, terus apa dong? Nah, disinilah cetak biru ini mulai ngasih jawaban. Ternyata, karakter yang kuat itu harus dibangun di atas fondasi yang super kokoh. Dan uniknya, ini ada rumusnya, ada angkanya. Dan ini dia formulanya, 70, 10, 10, 10. Coba deh lihat bagian yang paling gede itu apa? 70%. 70% dari semua usaha kita mendidik itu harusnya fokus ke satu hal aja, kualitas hubungan. Bukan ngajarin ABC, bukan ngubah perilaku, tapi murni hubungan. Jadi intinya begini, anggap aja pendidikan itu air yang mengalir. Nah, hubungan itu pipanya. Kalau pipanya rusak, retak, atau mampet, ya airnya nggak bakal nyampe. Mau sebanyak apapun air yang kita tuang, nggak ada gunanya. Pendidikan itu ya berhenti total. Oke, fondasinya udah kuat nih, yaitu hubungan 70% tadi. Sekarang, di atas fondasi itu, kita mau bangun 3 pilar utama. 3 pilar ini yang jadi kerangka dari bangunan karakter yang kokoh. Apa aja 3 pilar itu? Pertama, karomah atau martabat. Kedua, haya atau nurani. Dan ketiga, tasamuh atau toleransi. Yuk kita lihat satu-satu gimana cara kerja ketiganya. Pilar pertama, karomah. Ini konsep yang bisa mengubah cara pandang kita loh. Gini, martabat atau harga diri itu bukan sesuatu yang harus anak kita kejar atau buktiin. Bukan, mereka itu lahir udah bawa itu, udah ada dari sananya. Jadi tugas kita bukan ngasih martabat, tapi melindungi martabat yang udah mereka punya biar nggak rusak. Terus gimana cara melindunginya? Simple, jauhi semua palu godam ini. Kritik, nyalahin, banding-bandingin, ngehina, nyindir, semua itu kayak pukulan langsung ke pilar martabat mereka. Tiap kali kita lakuin satu aja dari hal-hal ini, kita itu lagi aktif ngerusak harga diri mereka. Bener-bener ngerusak. Pilar kedua, haya. Jangan salah ya, ini bukan malu-malu kucing atau minder. Haya itu lebih kayak kompas di dalam diri. Semacam quality control internal gitu. Jadi kalau misalnya nilai lain kayak kejujuran mulai kendor, nah si haya inilah yang bakal nyentil dari dalam. Ngingetin, balik lagi ke jalan yang benar. Dan pilar ketiga, tasamuh. Ini nih yang sering disalahpahami. Toleransi itu bukan kelemahan. Justru di sini, ini adalah bentuk kekuatan tertinggi. Kekuatan buat apa? Kekuatan untuk memaafkan dan nahan diri, bukannya langsung bales. Itu butuh kekuatan batin yang luar biasa. Coba deh, saya mau tanya ke Anda, siapa sih yang sebetulnya lebih kuat? Orang yang kalau dipukul langsung balas mukul, atau orang yang bisa nahan dirinya buat nggak bales? Film-film mungkin bilang yang pertama, tapi coba kita pikirin lagi. Mana yang butuh kontrol diri lebih hebat? Contoh klasiknya ada di kisah Habil dan Qabil kan? Habil bilang, aku nggak akan balas kamu. Dia yang nahan diri, dialah yang sebetulnya lebih kuat. Justru Qabil yang nurutin emosinya dan nyerang, itu yang nunjukin kelemahan. Jadi jelas ya, kekuatan sejati itu ada di pengendalian diri. Oke, fondasi udah, pilar-pilarnya juga udah. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bangunnya? Apa metodenya? Ada cerita bagus nih. Bayangin ada kelinci, dia kan jago lari, tapi sekolahnya maksa dia setahun penuh buat belajar berenang. Hasil akhirnya gimana? Ya jelas dia gagal tes renang. Dan parahnya lagi, dia jadi lupa cara lari. Bakat alaminya malah hilang. Nah, ini dia pelajarannya. Kalau kita fokus terus-terusan sama kelemahan anak, hasilnya paling mentok ya jadi rata-rata aja, cuma nambal sulam. Tapi, kalau kita fokus ngembangin apa yang udah jadi kekuatan mereka,
Disitulah mereka punya kesempatan buat jadi luar biasa. Beda banget kan hasilnya? Ini juga aneh loh kalau kita pikirin. Kalau anak nggak bisa matematika, apa yang kita akuin? Kita ajarin kan? Kita kasih les, kita jelasin lagi. Tapi kalau anak nggak tahu perilaku yang benar, kenapa kita malah hukum? Kenapa nggak kita ajarin juga? Padahal kan dua-duanya sama-sama nggak tahu. Yang satu butuh diajar, yang satu kok malah dihukum. Oke, bangunan kita udah mulai kelihatan bentuknya nih. Ada fondasi, ada pilar, ada metode bangunnya. Tapi bangunan ini butuh listrik, butuh sumber tenaga. Dan sumber tenaga ini krusial banget. Harus datang dari dalam, bukan dari colokan luar. Coba lihat bedanya. Motivasi eksternal itu kayak, nanti kalau ranking 1 papa beliin tablet ya. Ini bahaya karena bikin anak jadi kayak boneka tali, gerak kalau ada iming-imingnya. Nah motivasi internal itu beda, itu datang dari dalam. Aku mau ngerjain ini sebaik mungkin karena aku mau. Itu api yang nggak bisa padam. Salah satu api dari dalam itu namanya bashmah. Apa itu? Simpelnya, ini adalah dorongan buat jadi orang yang berguna, yang ninggalin jejak positif. Fokusnya langsung berubah. Dari aku bisa dapat apa, jadi aku bisa kasih apa. Dan ini sumber motivasi yang nggak ada matinya. Selain bashmah, ada juga ihsan. Ihsan ini semacam standar kualitas pribadi. Keinginan buat melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik. Bukan buat dapat pujian, bukan buat pamer. Tapi murni, karena mengerjakan sesuatu dengan baik itu bikin kita hormat sama diri sendiri. Dan yang penting, nggak akan ada penyesalan nanti. Oke, sekarang kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Ada fondasi hubungan yang kuat, ada 3 pilar nilai, ada metode yang fokus pada kekuatan, dan ada listrik dari motivasi internal. Kalau semua ini digabungin, jadi apa sih mahakarya yang kita bangun? Inilah dia tujuan utamanya. Kita mau membangun manusia yang punya kompas internal, bukan kamera eksternal. Maksudnya, dia berbuat baik bukan karena takut ketahuan CCTV atau dilihatin orang, tapi karena hatinya, nuraninya, kompas di dalam dirinya yang bilang itu hal yang benar. Mau ada orang atau nggak ada orang, dia akan tetap sama. Jadi, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kita semua. Kita ini kan arsitek-arsitek generasi penerus ya, entah sebagai orang tua, guru, atau apapun peran kita. Pertanyaannya adalah, kita mau pakai bahan bangunan yang mana? Apa kita mau sibuk bangun pakai semen luar yang gampang retak? Atau kita mau fokus bangun jiwa yang kokoh, yang karakternya akan bertahan selamanya?